Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sandi Gunawan. Assalamualaikum. Salam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Pak. Baik Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya cuci tangan pakai sabun, kemudian bagaimana langkah-langkah cuci tangan pakai sabun, dan bagaimana cara sederhana dengan tidak mengeluarkan biaya yang cukup besar membuat bak untuk kita cuci tangan pakai sabun. Perlu Ibu ketahui, Ibu di sini sebagai keluarga penerima manfaat, di mana KPM itu harus betul-betul menjaga kebersihan sehingga Ibu semuanya terhindar dari stunting. Apakah Ibu sudah punya anak? Belum, ya tidak apa-apa, nanti kan Ibu hamil ya, bisa hamil kemudian punya anak. Nah, stunting itu bisa dicegah ketika Ibu anaknya masih berada dalam kandungan sampai usia 6 tahun ya. Ibu, kenapa kita perlu dan penting untuk melakukan cuci tangan pakai sabun? Biar jauh dari kuman Pak. Tuh, biar jauh dari kuman. Kemudian ada lagi Bu, Supaya bersih dari kotoran. supaya bersih dari kotoran. Supaya Tentu sehat. supaya sehat. Sehari-hari kegiatan kita kesana kemari itu pasti menggunakan tangan. Tangan ini sebagai alat indera yang kita gunakan senantiasa untuk melaksanakan dan melakukan segala aktivitas yang kita lakukan. Tangan ini kita gunakan untuk mengambil benda-benda, bahkan uang sekalipun. Nah, kita kan tidak tahu di benda tersebut, di uang tersebut itu terdapat virus ataupun misalkan kuman-kuman, kotoran yang nempel, dan akibatnya nanti apabila kuman tersebut nempel pada makanan, makanan masuk ke dalam perut, itu akan menjadi sumber penyakit ya. Jadi sekali lagi Bu, menurut Ibu pentingnya cuci tangan pakai sabun itu seperti apa? Pentingnya, Hmm, pentingnya gimana Pak? pentingnya Sangat cuci tangan pakai penting. sabun. Pentingnya cuci tangan pakai sabun. Bagaimana Bu? Caranya gimana Pak? Bukan, bukan. Yang keras saja Ibu baca silakan. Ini sabunnya tadi. Membersihkan tangan dari Pak. Terus? Dari kotoran yang mengandung kuman, penyakit. Sabun dapat membersihkan kotoran dari membunuh kuman. Tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tinggal di tangan. Tanpa sabun kotoran dan kuman masih tinggal di Tangan. tangan. Mencuci tangan dengan sabun, pakai sabun dengan air mengalir pada saat apa saja? Sebelum sudah makan. Sebelum dan sudah makan, betul. Sebelum menyuapi anak, hampir sama dengan tadi. Sebelum menyuapi anak, Saya sudah buang air. sudah buang air. Setelah menyentuh barang-barang. Setelah menyentuh barang-barang atau uang, betul. Setelah bersin atau batuk Nah, dan lain-lain. Nah, betul sekali Bu. Tadi Ibu sudah menyebutkan sebelum kita makan dan sudah makan kita tentu harus cuci tangan di air mengalir. Kemudian sebelum menyusui Ibu juga harus mencuci tangan terlebih dahulu ya. Kemudian setelah buang air kecil, buang air besar, apalagi kita itu harus cuci tangan dengan sabun ya. Kemudian ketika flu dan batuk ya, biasanya di tangan kita itu nempel virus, untuk itu membunuh kuman
tersebut haruslah mencuci tangan dengan air serta sabun, pakai sabun. Baik Ibu, langkah selanjutnya Ibu tahu tidak bagaimana cara atau langkah-langkah melakukan cuci tangan pakai sabun itu? Yang pertama Bu, biasanya Basah apa? tangan. Basahi tangan, kemudian Gosok pinggir-pinggirnya. gosok pinggir-pinggirnya, betul. Udah pinggir-pinggir, atas, bawah, Ibu jari di ibu jari juga sama. Ini bawah telapak tangan. Baik Ibu, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ada 6 langkah mencuci tangan, betul ya. Di antaranya yang pertama, basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian ujung tangan ya digosok kedua telapak tangan secara lembut dan arah memutar. Kemudian yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian ya. Kemudian yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Nah, sela-sela jari tangan. Ini ya. Kemudian 4, bersihkan ujung jari-jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Nah, ujungnya. Kemudian yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan yang terakhir, 6, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan ya. Kemudian bilas dengan air bersih, kemudian dikeringkan ya. Baik, jika Ibu sekarang sudah bisa mencuci tangan, apa manfaatnya mencuci tangan itu pakai sabun? Kuman dari penyakit. Betul, tentu. Kemudian yang kedua, mencegah penularan penyakit. 3, mencegah stunting. Stunting, gagal tumbuh ya. Betul sekali. Baik Ibu, sekarang Ibu sudah tahu bagaimana cara dan langkah-langkah cuci tangan pakai sabun. Di rumah Ibu ada tempat cuci tangan? Ada. Jikalau misalkan tidak ada Bu, coba kita bisa buat cuci tangan yang paling sederhana. Itu dengan menggunakan apa Bu? Dari bahan bekas? Bisa botol, Bisa ember, bisa botol, bisa ember cat. Nah, yang banyak dan sering itu kemudian ukurannya besar itu ada ember cat ya Bu ya. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya bisa dicuci dulu. Cuci dulu tentunya, Lalu hilangkan dari kotoran catnya ya. Biar bagus, dikasih Biar warna bagus, dikasih warna, embernya. betul. Kemudian Diberi lubang ember diberi tersebut. lubang ember bawahnya. Nah, kemudian Lalu bisa dipasang keran. nah, setelah Supaya bolong, mengalir. setelah ada lubang, nanti dipasang kerannya ya. Nah, itu salah satu dari bahan bekas yang bisa kita gunakan untuk cuci tangan pakai sabun. Baik Ibu. Nah, sekarang apakah dalam kehidupan Ibu ada hambatan tidak di dalam mencuci tangan pakai sabun? Apakah Ibu sering atau malas? Kalau malasnya ada hambatannya apa? Jarangnya. Kenapa jarang Bu? Apakah tidak Tergantung mengetahui situasi. pentingnya? Oh, tergantung situasi. Kalau jauh dari air ya enggak perlu. Tapi setelah Ibu sekarang paham dan sadar akan pentingnya cuci tangan sampai kering. Materi cuci tangan pakai sabun ini bisa Ibu terapkan sehingga kita semua terbebas dari yang namanya stunting atau gagal tumbuh pada anak di bawah usia 5 tahun. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta praktek simulasi yang telah saya lakukan bersama Ibu Risa